Gara-gara trik ini, saya bisa banjir order dari WhatsApp punya ribuan chat setiap hari. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Setiap harinya juga, saya mengirim ribuan orderan. Nih, paket-paketnya Anda bisa lihat sendiri. Dan dari ribuan ini, hanya sekedar trik WhatsApp saya sampai bisa beli Ferrari dan punya ratusan karyawan. Dan kali ini saya mau bongkar triknya sekarang juga. Halo semuanya, jadi di sini ada uang 8 juta yang ingin saya bagikan ke 8 orang pemenang dan buku jago jualan di Instagram juga ke 8 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Pertama, kalian harus follow akun Instagram saya di sini. Kedua, kalian harus subscribe channel YouTube Riko Wang dan aktifkan lonceng notifikasi. Ketiga, menonton 8 video saya dari tanggal 14 sampai 21 Agustus 2020. Dan keempat, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar dengan format akun Instagram dan alasan kenapa Anda harus menang. Pemenangnya akan diumumkan setiap hari dari tanggal 15 sampai 22 Agustus 2020 di YouTube story saya setiap jam 4 sore. Semoga Anda pemenang ya. Halo semuanya, kali ini saya mau jelasin 5 cara agar jualan di WhatsApp kalian makin laris. Oke, langsung aja. Jadi WhatsApp itu adalah salah satu platform yang digunakan oleh banyak pemain online di Indonesia dan konsumennya banyak. Kenapa nggak Line? Kenapa nggak aplikasi lain? Ya sebenarnya fungsinya sama aja sih, cuman secara data WhatsApp menduduki aplikasi atau platform Messenger nomor 1 di Indonesia. Makanya kita pilih WhatsApp. Ya semua orang udah tau lah di WhatsApp, baik di ibu kota ataupun di daerah. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah jangan pernah spam jualan ke teman Anda. Karena teman Anda itu belum tentu konsumen Anda. Ya teman kita belum tentu konsumen kita. Orang itu sebenarnya pada dasarnya nggak suka dijualin. Ya tapi orang itu senang berinteraksi. Ketika dia udah mulai deket, membentuk sebuah kesamaan, dia baru bisa dijualin. Karena kalau Anda tiba-tiba langsung jualan, pada akhirnya Anda itu akan diblok. Anda akan dimarahin, ya. Atau orang itu akan kesel dengan Anda. Contoh seperti ini. Pernah nggak Anda tiba-tiba ditelepon oleh sebuah institusi kartu kredit, terus dia menawarkan kartu kredit dan Anda nggak tahu dia dapat nomor handphone Anda dari mana? Atau ada orang yang menawarkan asuransi atau penawaran lain lewat handphone Anda. Nah, kira-kira Anda kesel nggak dengan mereka? Nah, kalau jawabannya Anda kesel, berarti sudah terbukti Anda itu nggak suka dijualin. Makanya orang-orang ya, yang saya ingetin ya, orang-orang yang suka beli followers dengan harapan ketika punya banyak followersnya bisa beli produk Anda, suka beli nomor telepon orang, suka beli email orang, apalagi membeli kontak WhatsApp orang dari jasa-jasa di internet. Please, jangan pernah berharap Anda ketika beli, Anda jualin ke mereka, mereka akan suka. Ya, karena Anda pikirin perasaan Anda sendiri. Ketika Anda dijualin, Anda suka nggak? Ya, makanya jangan pernah spam. Apalagi Anda beli-beli followers kayak gini. Yang kedua adalah perbanyaklah jumlah kontak Anda. Nah, berapa jumlah kontak WhatsApp Anda sangat berpengaruh terhadap penjualan Anda di aplikasi WhatsApp tersebut. Apakah selama ini Anda punya kontak 100 atau 1000? Dan mungkin ketika Anda punya kontak 100 dibandingkan Anda punya 10.000 kontak, jelas omset Anda akan lebih besar ketika 10.000 kontak, ya. Dan bicara soal jumlah kontak, pasti Anda bertanya kan, Riko, gimana caranya punya kontak yang banyak? Apakah ada cara tertentu? Jawabannya ada. Kita langsung aja. Jadi gini, bayangin Anda adalah seorang nelayan yang sedang melaut untuk mencari ikan. Dan ketika Anda melaut, tujuan Anda melaut adalah ketika dapat ikan, Anda taruh di kolam ikan Anda, yang mungkin nanti ikannya beranak pinak atau memang Anda buat jual lagi. Nah, cara menambah kontak WhatsApp itu analoginya seperti itu. Di sini laut saya sebut sebagai sosial media. Tempat di mana semua ikan-ikan berkumpul. Baik itu ikan paus, ikan hiu, ya atau orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang malas, orang yang nyinyir, sama kayak di laut, oke? Dan untuk menangkap ikan di laut butuh pancingan atau perhatian. Contoh, kalau Anda mau nangkap ikan hiu, nggak mungkin kan Anda pakai udang yang kecil banget. Ya bagi hiu itu kan udah kayak, apaan sih ini cuman makanan stek kacang doang, ya mulut gue geli-geli kata hiu. Tapi kalau ikan hiu dikasih ikan paus, ya mulutnya nggak ketelen kan, sama aja. Jadi misalkan nih, Anda di sosial media ingin menjual perabotan rumah tangga, ya berarti Anda harus kasih pancingan atau perhatian. Berupa apa kalau di sosial media? Berupa konten atau artikel atau tips yang membangun supaya orang-orang tuh minat dengan Anda. Jadi di sini saya ngajarin Anda untuk caper atau cari perhatian. Saya akan ajarkan bagaimana caranya. Nah, capernya itu kalau di online disebut sebagai konten, ya. Jujur-jujuran aja. Bangun konten itu ada cara yang baik dan ada cara yang buruk. Dan ini biasanya suka dipakai artis-artis. Kalau Anda lihat kok ada artis yang sifatnya baik di sosial media, tapi juga ada yang kontroversial membuat drama. Nggak cuma artis sih,
selebgram, influencer, pemilik bisnis atau toko online juga harus kayak gitu, ya. Contoh konten baik, misalkan tips, dia harus berguna dan dia harus membangun. Kalau buruk ya dia harus menciptakan drama berikutnya terus dan bisa naikin followers. Jadi sebenarnya nggak peduli itu baik atau buruk, itu penilaian masing-masing orang. Tetapi jujur-jujuran bangun konten di sosial media ya di lapangan kayak gini. Cuman kalau saya pribadi saya suka yang baik. Nah misalnya Anda ingin mencari banyak reseller, tentunya Anda nggak mungkin dong ngejelasin tips pakai payung dan lain-lain. Tapi Anda buat konten atau cari perhatian dengan membuat konten bisnis. Nah, ketika Anda membuat konten bisnis di sosial media, tentunya orang-orang akan tertarik dengan tips Anda. Dan nanti ketika Anda share WhatsApp Anda, pasti banyak yang invite dan Anda bisa membuka pendaftaran reseller di WhatsApp tersebut. Yang kedua, misalkan Anda pengen mencari klien asuransi karena Anda bergerak di bidang insurance. Apa sih yang harus Anda bagikan kontennya? Ya, Anda bagikan berupa motivasi, bisa juga berupa kehidupan, bisa berupa jaminan, dan lain-lain. Terus misalkan Anda jual produk kecantikan, nah apa yang dibagi? Ya Anda bisa memulai dengan review skincare, kemudian Anda beneran wawancara orang yang cantik, yang mukanya jerawatan, terus jadi tidak jerawatan. Dan Anda juga bisa ngelihat kira-kira kompetitor Anda kalau bikin konten tuh bikin apa sih yang membangun sampai orang bisa follow dan nanti bisa masukin prospek ke dalam WhatsApp Anda. Jadi intinya semakin tulus dan apa adanya yang Anda bagikan, maka orang semakin suka sehingga Anda bisa punya banyak kontak WhatsApp dan otomatis penjualan Anda jadi meningkat. Dan bangun konten itu fokus di satu platform dulu. Facebook kah, Instagram kah, atau YouTube. Kayak gini nih saya. Ini saya lagi bangun konten juga. Saya lagi caper sehingga orang mendapatkan manfaatnya dan mengikuti saya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu beli traffic atau perhatian atau pancingan. Nah, tadi kan saya udah jelasin kalau kita lagi mancing ikan di laut. Terus dari laut kan kita butuh pancingan kan untuk masukin ke kolam ikan, untuk masukin ke kolam air asin kita supaya nanti ikannya bisa diternakin atau dijual. Nah, kira-kira pancingannya kalau nggak bermutu, ikan itu nggak bakal datang. Oke lah, kontennya bermutu, tetapi alat pancingnya harus yang bermutu. Jangan sampai baru narik satu ikan, alat pancingnya patah. Nah, kita bisa beli pancingan yang kuat dan kokoh, atau di sini kalau di online disebut beli traffic. Kalau Facebook, Instagram, Google, dan YouTube itu kan kita pakai gratis. Nah, mereka itu menjual jasa iklan ke orang-orang atau calon-calon ikan kita sebelum masuk ke WhatsApp. Dengan kita beli, maka orang akan masuk ke WhatsApp lebih banyak lagi. Ya, makanya di sini saya sangat menyarankan untuk beli traffic atau perhatian atau pancingan melalui Facebook Ads atau Instagram Ads, Google atau YouTube AdWords, atau Anda bisa endorse artis. Dan ketika Anda melakukan ini semua, Anda menjalankan iklan Anda, ya. Nah, mungkin saya nggak tahu di sini ada followers lama saya atau followers baru, tapi kalau Anda lama mengikuti saya, Anda tahu kan saya sering iklan di internet. Itu untuk apa? Untuk bikin orang masuk ke dalam kolam saya. Fakta berikutnya soal beli traffic. Kenapa sih orang kalau endorse ke artis atau iklan suka nggak pasang harga? Nah, Anda suka sebel kan? Tapi Anda tahu nggak kenapa? Ya karena biar dia ditanya terus di WhatsApp, supaya masuk dulu ke WhatsApp, baru di prospek sampai membeli. Kalau udah pasang harga di depan, orang nggak mau masuk ke WhatsApp, otomatis kolamnya sepi. Nah, kenapa di mall, orang suka catat nama, email, atau nomor WhatsApp Anda ketika Anda membeli sepatu misalkan, atau Anda membeli hair dryer, atau barang apapun. Kenapa sih Anda suka dimintain data Anda? Ya supaya dia bisa masukin Anda ke kolom WhatsApp, dia bisa prospek Anda nanti. Karena kalau udah jadi pembeli, nggak dimintain nomor WhatsApp-nya, ya sama aja ntar nggak bisa di follow up untuk pembelian berikutnya gitu. Makanya Anda harus beli traffic, perhatian, atau pancingan yang jago gitu. Oke, yang keempat adalah copywriting. Copywriting adalah metode untuk menghipnotis orang agar membeli produk yang saya jual. Karena dengan tulisan yang kita buat, orang itu bisa beli produk kita dan penasaran dengan produk kita. Saya akan ajarin bagaimana cara menggunakan copywriting. Oke, cara membuat copywriting di WhatsApp. Ada satu cara yang sering saya pakai dan ini berulang dan sukses, yaitu kita menggunakan fitur broadcast di WhatsApp. Jadi intinya, Anda broadcast 3 kali dalam 3 hari atau seminggu. Itu Anda kayak hari Senin broadcast, Rabu broadcast, Jumat broadcast. Dan polanya itu dilakukan 1 bulan hanya 2 kali aja. Jadi total ada 6 broadcast ya. Nah, broadcast pertama, Anda nggak boleh langsung jualan. Tapi Anda bikin orang penasaran dulu. Contohnya gini, misalkan Anda jualan madu untuk menambah nafsu makan anak. Dan di kolam Anda isinya jelas ibu-ibu yang punya anak. Terus Anda langsung bikin penasaran orang gini. Contoh, ibu-ibu tahu nggak tadi saya lagi di jalan, terus saya ketemu sama tetangga. Tetangga saya cerita bahwa anaknya susah makan. Saya coba kasih gratis produk namanya Doni. Ternyata pas dikasih,
seminggu kemudian nafsu makan anaknya jadi naik. Wah, saya seneng banget rasanya. Jadi itu sebenarnya kayak cerita, testimoni, tapi dibalut bikin orang penasaran. Nah, nanti habis broadcast itu kan pasti banyak ibu-ibu yang datang dan nanya, emang produknya apa, produknya apa? Nah, di situ Anda barulah mulai cerita atau jualan. Jadi tugas Anda tuh di broadcast pertama bikin orang penasaran dulu. Yang kedua, yaitu testimoni pakai cerita. Nah, kalau yang pertama itu Anda cerita bikin orang penasaran. Yang kedua, Anda cerita bukti sukses orang yang menggunakan produk Anda. Langsung bilang, namanya adalah Amanda. Amanda ini seorang ibu rumah tangga dan dia mencoba produk Doni. Setelah Amanda pakai, anaknya Amanda ternyata nggak nafsu makan. Setelah Amanda beli produk Doni, anaknya jadi nafsu makan. Amanda seneng banget beli produk namanya Doni. Dalam kurung, wah sis, thank you banget ya. Gara-gara Doni nafsu makan anak saya jadi bagus. Terus di akhir Anda bilang kalau teman-teman pengen tahu produk Doni seperti apa, hubungin saya ya. Nah, beda kan sama yang pertama. Yang pertama lebih bikin penasaran, yang kedua tuh udah langsung pakai testimoni. Nah, broadcast ketiga, Anda baru boleh jualan, tapi dengan bikin promo dan banyakin bonus. Contoh, yang ketiga, Anda bisa langsung jualan. Karena banyak orang yang nanya-nanya produk saya, sekarang saya mau jualin produk Doni. Harganya biasanya 150.000, tetapi khusus teman-teman di WhatsApp saya harganya jadi 90.000 deh. Dan kalau beli produk ini nanti ibu-ibu bisa terima barangnya dulu, bayar belakangan dengan sistem COD. Nah, kebetulan kalau beli satu, gratis satu juga. Nah, Anda pikirin bonus atau promonya yang semenarik mungkin yang bisa dijual produk Anda. Kalau bingung, Anda pikir sendiri atau cari kompetitor Anda yang jualan produk sejenis. Entah itu Anda bisa kasih free ongkir, COD, gratis apa kek, Anda pikirin. Dan trik ini bisa dilakukan dengan catatan Anda harus memperbanyak kontak dulu ya, baru bisa melakukan metode ini. Dan setiap broadcast harus dibalas atau bangun interaksi. Jadi kalau dari broadcast pertama banyak yang nanya, Anda jawabin. Yang kedua banyak yang nanya, Anda juga jawabin. Yang ketiga, apalagi Anda harus jawabin. Oke, kita lanjut yang kelima. Buat target kontak WhatsApp. Jadi dari trik 1 sampai 4, itu kan Anda harus lakukan rutin. Dan Anda harus set target supaya kontaknya bisa banyak. Contoh, misalkan 1 bulan saya pengen 1000 kontak. Nah, Anda perkecil. 1 minggu berarti kan 250 kontak, dan 1 hari itu Anda harus mencari 35 kontak. Nah, Anda spesifikin lagi, 35 kontak itu 20 pakai iklan berbayar di Facebook atau Instagram, 15-nya pakai iklan gratisan. Dijamin ketika Anda buat set target ini harian, ini akan jauh lebih mudah ketimbang Anda mengumpulkan kontak tanpa adanya target. Oke, itu dia teman-teman tips yang bisa saya share kepada Anda. Oh ya, saya mau ngenalin satu komunitas menarik, yaitu dropshipaja.com. Jadi dropshipaja.com adalah bisnis saya, di mana kita jualan produk custom tanpa stok barang dan margin besar. Sudah ada 120.000 reseller, dan kebetulan di dropshipaja.com ini sekarang lagi ngeluarin program yang namanya nyontek aja. Apa itu? Jadi di sini Anda bisa jualan kaos yang pasti laris. Maksudnya gimana? Mulai dari desain, iklan, dan teknik closing di WhatsApp, itu udah kita risetin duluan. Jadi kita udah jualan, pas iklan untung, habis itu iklannya kita stop, dan hasil dari desain, iklan, atau teknik closing yang menarik ini kita share kepada Anda secara gratis. Jadi Anda kalau pas jualan udah pasti untung. Dan setiap bulan itu ada 2-4 desain yang kita bisa kroyok rame-rame. Dan untuk menjual 2-4 desain yang bisa untung, itu saya risetnya sekitar 20-40 desain, dan saya menghabiskan uang puluhan juta sampai dapetin bener-bener yang laris banget. Nah, kebetulan pendaftarannya itu di harga 150.000, tapi khusus tanggal 22 Agustus 2020, saya lagi bikin promo pendaftaran menjadi Rp99.000 saja. Dan Anda akan mendapatkan fitur nyontek aja, kemudian kelas gratis di Telegram selama 1 tahun. Karena kalau Anda jadi reseller, pasti saya ajarin, saya nggak mau tinggalin Anda gitu aja. Kemudian Anda akan saya kasih video materi jualan yang bisa Anda tonton. Kemudian website gratis untuk Anda jualan, dan ada mentor bisnis yang akan ngajarin Anda kalau Anda punya pertanyaan atau kesulitan. Cara daftarnya Anda silakan kunjungi website dropshipaja.com pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk mendapatkan harga promo 99.000 ini. Oke, itu aja, terima kasih. Semoga video yang saya share bermanfaat dan sampai jumpa.